Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa. Baik, perkenalkan, nama saya Andreas Rivaldo, NIM 2019-483, kelas D Hukum Pidana 2. Dan perkenalkan teman saya. Baik, nama saya Muhammad Gias Romzi Albarki, NIM 2019-482, kelas Hukum Pidana 2D. Baik, kali ini saya akan menyebutkan macam-macam tindak pidana. Tindak pidana terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu jenis tindak pidana berdasarkan perumusannya, berdasarkan kesalahan, berdasarkan cara melakukannya, berdasarkan jangka waktu terjadinya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan sudut subjek hukumnya, dan yang terakhir adalah dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutannya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang dimana pada tempat waktu tertentu dan keadaan tertentu yang bersifat melanggar hukum yang dapat dipidana oleh undang-undang dan orang yang melakukannya dapat bertanggung jawab atas kesalahannya. Baik, langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu jenis tindak pidana berdasarkan perumusannya. Pada jenis ini terdapat 2 delik, yaitu delik formil dan delik material. Yang dimana delik formil yang menjadi titik acuannya yang dilarang adalah perbuatannya, yang dimana dapat kita lihat dari si pelaku tuh mempunyai niat sampai ia menyelesaikan niatnya itu, sampai niatnya tercapai. Bedanya dengan delik formil, delik material, yaitu yang dilihat dari niat sampai ia melakukannya tetapi tidak sampai selesai. Yang kedua yaitu berdasarkan kesalahan, yang dimana delik sengaja dan delik kelalaian. Yang dimana delik sengaja itu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, dan delik kelalaian adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau kurangnya hati-hati. Jadi dengan kurangnya hati-hati pun kita bisa dipidana, yang dapat merugikan orang tentunya. Yang ketiga adalah cara melakukannya. Terdapat 2 delik juga, yaitu delik komisionis dan delik omisionis, yang dimana delik komisionis adalah terdapat pada tindak pidana material dan formil. Ya, tadi sudah saya jelaskan pertama awal-awal. Dan yang kedua adalah delik omisionis, yaitu tindak pidana yang dimana orang ini mengetahui ada suatu komplotan untuk melakukan kejahatan, tetapi si orang ini tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga kasus ini tidak diurus oleh pihak kepolisian. Yang keempat adalah jangka waktu terjadinya. Terdapat 2 delik juga, yaitu delik terjadi dan delik berlangsung terus. Yang dimana delik terjadi adalah jika perbuatannya mengambilnya selesai dengan cepat. Contohnya saja seperti pencurian, terjadinya sangat cepat dan seketika itu langsung selesai. Dan yang kedua yaitu delik berlangsung terus, yang dimana delik berlangsung terus kejahatan ini berlangsungnya sangat lama, seperti perampasan kemerdekaan. Dan yang kelima adalah berdasarkan sumbernya, yang dimana terdapat 2 delik juga, yaitu delik umum dan delik khusus. Delik umum yaitu semua tindak pidana yang diatur di KUHP, yang dimana semua kejahatan yang diatur di dalam KUHP masuk ke dalam delik umum. Yang kedua adalah delik khusus, yang dimana kejahatan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai super power, seperti contohnya pejabat yang melakukan korupsi. Dan yang keenam adalah sudut subjek hukumnya, yaitu delik komunia dan delik propria, yang dimana delik komunia adalah kejahatan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi semua orang bisa melakukan kejahatan ini. Yang kedua adalah delik propria, yang dimana kejahatan yang dilakukan dalam bentuk kejahatan yang dilakukan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja,
seperti yang saya contohkan tadi. Ada sebuah pejabat misalkan melakukan korupsi. Dan yang terakhir adalah dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutannya. Terdapat dua delik juga, yaitu delik biasa dan aduan. Yang dimana delik aduan yaitu si korban ini tidak perlu disyaratkan untuk melapor kepada pihak yang berwajib, melainkan langsung ditangani oleh pihak yang berwajib tanpa si korban melaporkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah delik aduan, yaitu si korban haruslah terlebih dahulu melaporkan kepada pihak berwajib, baru kasusnya bisa diurus oleh pihak kepolisian. Jadi kalau si korban tidak melapor kepada pihak kepolisian, maka kasus ini tidak akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Oke, sekian. Dan selanjutnya akan diterangkan unsur-unsur tindak pidana yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Andreas Rivaldo. Baik, akan saya lanjuti mengenai unsur-unsur tindak pidana. Di sini saya mengambil dari beberapa pendapat para ahli mengenai tindak pidana. Yang pertama menurut Profesor Simon sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan manusia, perbuatan positif atau negatif. Yang kedua, dapat diancam pidana. Yang ketiga, melawan hukum. Yang keempat, dilakukan dengan kesalahan. Dan yang terakhir, yang kelima, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dari unsur-unsur di atas dapat dibagi ke dalam dua unsur, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektifnya meliputi perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, kemungkinan adanya akibat yang menyertai. Kemudian unsur subjektifnya meliputi orang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan tersebut. Yang kedua, menurut Profesor Wirojono Projodikoro, unsur-unsur tindak pidana meliputi yang pertama, adanya norma, yaitu larangan atau suruhan. Yang kedua, adanya sanksi atas pelanggaran norma itu dengan hukum pidana. Baik, dari beberapa pendapat para ahli hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dapat dikelompokkan dalam dua kelompok aliran, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Para penganut aliran monistis di dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana tidak memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu. Sedangkan penganut aliran dualistis di dalam menjalankan unsur-unsur tindak pidana memisahkan antara perbuatan orang yang melakukan perbuatan itu. Baik, akan kami lanjuti di sini mengenai tindak pidana terhadap nyawa dan tindak pidana terhadap tubuh. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat kapan dapat digunakannya pasal-pasal tindak pidana terhadap nyawa. Ada 12 pasal tentang tindak pidana terhadap nyawa. Yang pertama, pasal 338. Pasal ini dapat digunakan apabila dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau membunuh nyawa orang lain dan dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Yang kedua, pasal 339. Pasal ini dapat digunakan apabila pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan tindak pidana dan dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun penjara. Yang ketiga, pasal 340. Pasal ini dapat digunakan apabila dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan sudah direncanakan terlebih dahulu dan dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun penjara. Yang keempat, pasal 341. Pasal 341 ini dapat digunakan apabila seorang ibu yang takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak
dan dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anaknya dilahirkan atau tidak lama kemudian setelah dilahirkan. Diancam dengan karena membunuh anak sendiri dengan pidana paling lama 7 tahun penjara. Yang kelima, pasal 342. Pasal 342 ini digunakan apabila seorang ibu yang melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun penjara. Yang keenam, pasal 343. Pasal ini dapat digunakan apabila pasal 341 dan pasal 342 ada di dalam kasus tersebut. Yang ketujuh, pasal 344. Pasal 344 dapat digunakan apabila merampas nyawa orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, perbuatan bunuh diri, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang ke-8, pasal 345. Pasal ini dapat digunakan apabila seseorang atau seorang yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu. Dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Yang ke-9, pasal 347. Pasal ini dapat digunakan apabila sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya. Diancam dengan tindak pidana paling lama 12 tahun penjara. Jika perbuatan itu juga mengakibatkan wanita itu meninggal atau mati, maka diancam paling lama 15 tahun penjara. Yang ke-10, pasal 348. Pasal ini dapat digunakan apabila dengan sengaja menggugurkan atau mematikan dengan seorang wanita atas persetujuannya. Dapat dipenjara maka diancam dengan pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Jika menyebabkan wanita tersebut mati, wanita yang ingin menggugurkan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Yang ke-11, pasal 349, jika seorang dokter, bidan atau juru obat melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 atau membantu suatu kejahatan pada pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal tersebut itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Dan yang terakhir, yang ke-12, pasal 350. Pasal 350 ini dapat digunakan apabila dalam hal pemidanaan karena pembunuhan berencana, atau karena salah satu kejahatan dalam pasal 344, pasal 347, dan pasal 348 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 5. Sekian syarat-syarat pasal tindak pidana terhadap nyawa digunakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Romzi. Silakan Mas Romzi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pasal pada kejahatan terhadap tubuh, bagaimana syaratnya. Pada pasal 351 dapat digunakan ketika kasus tersebut si pelaku perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat kepada si korban. Maka pasal 351 ini dapat digunakan. Selanjutnya pada pasal 352, yaitu kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian
diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Lalu percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Pada pasal 353, si pelaku dapat dijerat pasal ini apabila penganiayaan direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan luka-luka berat pada si korban dan juga dapat menyebabkan kematian. Pada pasal 354 dapat dipakai ketika barang siapa sengaja melukai berat orang lain dan melakukan penganiayaan dan menyebabkan kematian. Pada pasal 355 dapat digunakan apabila penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dan jika perbuatan itu mengakibatkan kematian. Pasal ini hampir sama dengan pasal 353, namun hanya saja yang membedakan hukuman yang didapat si pelaku. Pada pasal 356 berbunyi, pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga apabila bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, atau anaknya. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugas yang sah. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum, maka si pelaku dapat ditambah hukumannya sepertiga dari yang seharusnya. Pada pasal 357 dapat dikenakan dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353, 353 dan 355. Dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pada pasal 3 nomor 1 sampai 4. Dan yang terakhir, pasal 358 dapat dikenakan bagi mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang harus dilakukan olehnya. Baik, selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya Andreas Rivaldo untuk menjelaskan tentang contoh kasus kejahatan terhadap nyawa. Baik, terima kasih Mas Romzi. Di sini saya mengambil contoh kasus kejahatan terhadap nyawa bayi. Kasus pembunuhan bayi kembar di Denpasar, Bali tahun 2018. Pada tanggal 12 Juni 2018, malam hari, tersangka atau bisa kita sebut sang ibu merasakan sakit pada perutnya dan merasakan bayi yang dikandungnya akan lahir. Dan tidak lama, bayi yang dikandung tersangka lahir kembar. Tersangka atau sang ibu membunuh anaknya yang baru lahir dengan cara dicekik dan ditusuk menggunakan pisau dapur, hingga sang bayi kembar itu meninggal. Tersangka atau sang ibu itu membunuh bayi yang baru dilahirkannya di kamar mandi karena malu berhubungan dengan seorang pria hingga hamil di luar nikah dan tidak ingin kehamilannya diketahui orang lain. Baik, sedikit saya analisa kasus ini. Kasus ini termasuk ke dalam pasal 341 KUHP. Kenapa? Karena sang ibu dengan sengaja membunuh sang bayi kembarnya yang baru saja ia lahirkan. Dan dalam melakukan pembunuhan sang ibu terhadap sang bayi, ibu atau tersangka melakukan pembunuhan itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Tempat kejadian adalah di dalam kamar mandi kos-kosan. Motifnya kenapa sang ibu membunuh sang bayi?
kembar itu karena sang ibu malu memiliki anak di luar hubungan perkawinan atau hubungan tidak sah, dan tersangka yaitu dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Dan adapun unsur-unsur pembunuhan bayi ini. Unsur objektif dari kasus pembunuhan sang bayi tersebut adalah yang pertama, pelaku adalah seorang ibu sang bayi kembar itu. Yang kedua, perbuatannya membunuh sang bayi kembar. Yang ketiga, objeknya adalah nyawa bayi yang kembarnya sendiri. Dan yang keempat, waktunya pada saat bayi baru saja dilahirkan pada malam hari tanggal 12 Juni tahun 2018. Yang terakhir, motifnya karena takut diketahui melahirkan bayi di luar nikah atau dari hubungan yang tidak sah. Unsur subjektifnya dari pembunuhan bayi tersebut adalah dengan sengaja, yaitu sang ibu dengan sengaja membunuh sang bayi dikarenakan hasil dari hubungan di luar nikah atau hubungan tidak sah. Sekian contoh dari kasus kejahatan terhadap nyawa, yaitu saya ambil dari pasal 341 mengenai seorang ibu yang membunuh bayinya dengan sengaja. Baik, silakan Mas Romji untuk selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan contoh kasus kejahatan terhadap tubuh. Kali ini saya akan mengambil contoh kasus tentang pembunuhan suami terhadap istrinya sendiri, atau tepatnya penganiayaan. Kronologisnya terjadi pada hari Sabtu jam 2 malam. Tersangka DK umur 25 tahun menyuruh DS, istri korban, untuk menjemputnya. Lalu DK dan DS menuju ke kamar kos korban. Sampainya di kamar kos korban, DK masuk ke kamar tersebut. Saat masuk ke dalam kamar, korban sedang bermain handphone. Tersangka merebut handphone korban setelah melihat semua isi chatnya. Selanjutnya, DK mematahkan handphone korban, kemudian dibuang ke tempat sampah di luar. Kemudian DK masuk lagi ke kamar dan melakukan penganiayaan berulang kali hingga 4 kali. Lalu tersangka 1 dan tersangka 2 membawa korban ke rumah sakit. Selama perjalanan, tersangka 1 merasa takut. DS menyuruh DK apabila ada yang tanya supaya bilang bahwa korban kecelakaan. Untuk menghilangkan jejak penganiayaan, atas saran DS, DK memberi keterangan kepada pihak kepolisian bahwa kematian korban akibat kecelakaan lalu lintas. Saya akan menganalisis kasus ini dari unsur objektif dan unsur subjektifnya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang unsur objektifnya, yaitu pelaku adalah seorang suami dari korban. Perbuatannya menganiaya istri hingga tewas. Objeknya adalah nyawa istri itu sendiri. Waktunya pada saat malam hari jam 2 malam di kosan korban. Motifnya karena sakit hati melihat isi chat WA korban. Selanjutnya, unsur subjektif dari penganiayaan istri, yaitu dengan sengaja sang suami dengan menganiaya istrinya hingga tewas lantaran sakit hati saat melihat chat WA korban. Atas perbuatan pelaku dapat dijerat dengan pasal 351 KUHP dan atau 338 KUHP dan 220 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Baik, sekian dari analisis saya tentang kasus ini. Selanjutnya saya akan berikan kembali kepada Mas Andreas Rivaldo. Baik, terima kasih Mas Romji atas informasi dan materi yang telah diberikan. Jadi sekian pemaparan materi dari kami terkait dengan kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap tubuh. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para penonton. Sekian dan kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.